Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat RPO, selamat bergabung dalam e-learning registrasi pangan olahan. Perkenalkan, saya Eka Rosiati dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Pada video ini kita akan membahas mengenai kewajiban registrasi pangan olahan di Indonesia. Sahabat RPO, apakah sahabat semua sudah mengetahui bahwa pangan olahan wajib memiliki izin edar? Ya, benar sekali. Setiap pangan olahan wajib memiliki izin edar. Lebih lengkapnya, setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar. Dasar hukum yang mendasari adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Tetapi sebelumnya, kita harus memahami dahulu produk kita ya sahabat RPO. Apakah termasuk pangan segar ataukah pangan olahan? Karena akan menentukan kemana kita harus mendaftarkan izin edar. Apakah pengertian pangan segar? Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan atau mengalami perlakuan minimal seperti pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan atau blansir, serta tanpa penambahan bahan tambahan pangan atau BTP. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung dan dapat menjadi bahan baku pangan olahan. Pangan segar terbagi menjadi 3 berdasarkan komoditinya, yaitu 1. Pangan segar asal tumbuhan atau PSAT didaftarkan di Kementerian Pertanian dan akan mendapatkan izin edar atau nomor registrasi berupa PSAT Produksi Dalam Negeri atau PD, PSAT Produksi Luar Negeri atau PL, dan PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil atau PDUK. 2. Pangan segar asal hewani atau PSAH didaftarkan di Kementerian Pertanian dan akan mendapatkan izin edar berupa produk hewan dalam negeri atau PHD dan produk hewan impor atau PHI. 3. Pangan segar asal ikan didaftarkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan akan mendapatkan izin edar berupa sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, dan sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan. Contoh pangan segar adalah sedangkan pengertian pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan olahan dapat didaftarkan di pelayanan terpadu satu pintu, kabupaten atau kota setempat berupa sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPP YRT, atau juga didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa BPOM RI MD untuk pangan dalam negeri dan BPOM RI ML untuk produk impor. Contoh pangan olahan adalah. Lalu, bagaimana sahabat RPO membedakan antara pangan olahan yang didaftarkan sebagai PYRT atau BPOM RI MD/ML? Kriterianya adalah sebagai berikut. Pangan yang didaftarkan sebagai PYRT adalah yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal, pangan diproduksi secara manual hingga semi otomatis, dan untuk jenis pangannya mengacu pada lampiran Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi PYRT. Pangan yang didaftarkan di Badan POM adalah yang memiliki lokasi produksi tersendiri, terpisah dengan rumah tangga, pangan diproduksi secara manual atau semi otomatis atau otomatis, atau dengan teknologi tertentu. Jenis pangan olahannya
mencakup seluruh jenis pangan olahan dan secara teknis dapat dilihat pada Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 dan Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2021. Adapun pangan olahan yang tidak wajib memiliki izin edar Badan POM dan PIRT yaitu masa simpan kurang dari 7 hari, diimpor dalam jumlah kecil, digunakan lanjut sebagai bahan baku, pangan dalam jumlah besar dan tidak dijual langsung kepada konsumen akhir, diolah dan dikemas di hadapan pembeli, dan pangan merupakan pangan siap saji. Sahabat RPO, tahukah jenis pangan olahan apa saja yang dapat didaftarkan sebagai pangan industri rumah tangga? Kita dapat lihat pada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Jika tidak ada dalam peraturan tersebut, maka didaftarkan di Badan POM. Berikut adalah daftar pangan olahan yang didaftarkan sebagai PIRT. RPO, apa sajakah pangan olahan yang wajib daftar di Badan POM? Jenis pangannya adalah pangan olahan yang dijual dalam kemasan eceran, pangan fortifikasi, pangan wajib SNI, pangan program pemerintah, pangan yang ditujukan untuk uji pasar, dan bahan tambahan pangan atau BTP. Izin edar pangan olahan yang diterbitkan oleh Badan POM adalah berupa sertifikat elektronik yang di dalamnya terdapat informasi terkait produk, misalnya nama dagang, berat bersih, nama dan alamat produsen, 2D barcode, nomor izin edar, masa berlaku, dan tanda tangan elektronik. Izin edar ini berlaku selama 5 tahun. Dan dapat diperpanjang melalui registrasi ulang. Produk yang izin edarnya telah berakhir dan tidak melakukan registrasi ulang dilarang untuk diedarkan. Izin edar pangan olahan terdiri dari 15 digit yang memiliki arti pada tiap digitnya seperti kategori pangan, jenis kemasan, tingkat risiko perizinan, provinsi atau negara, dan lainnya. Registrasi izin edar di Badan POM juga ditujukan untuk setiap pangan olahan termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal jenis pangan, komposisi, desain label, jenis kemasan, nama dan atau alamat produsen wilayah Indonesia, nama dan atau alamat importir atau distributor, nama dan atau alamat produsen asal luar negeri. Sahabat RPO tentunya akan memiliki keuntungan jika meregistrasikan pangan olahannya dan memiliki izin edar Badan POM seperti produk beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, daya saing produk semakin meningkat, semakin meluasnya pemasaran produk baik dalam negeri maupun luar negeri, kepercayaan masyarakat akan meningkat, dan nilai produk semakin bertambah. Jadi, jangan ragu lagi ya sahabat RPO. Ayo, registrasikan pangan olahan Anda secara online melalui irek-rba.pom.go.id karena izin edar itu wajib. Nantikan informasi penting selanjutnya melalui video e-learning lainnya. Jika ada pertanyaan lanjut, silakan menghubungi layanan informasi dan pengaduan Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan follow sosial media kami. Demikian sesi pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi sahabat RPO semua. Terima kasih atas perhatiannya. Satu tindakan untuk masa depan. Baca label sebelum membeli. Saya Eka Rosiati,
Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo daftarkan pangan Anda, aman, bermutu dan bergizi, masyarakat sehat dan cerdas untuk seluruh Indonesia. Direktorat Registrasi Pangan Olahan selalu siap melayani Anda. Registrasi pangan olahan Badan POM, proses gampang, terjangkau dan cepat.